teknologi itu merupakan bagian dari gelombang keempat revolusi industri. Jadi kalau kita lihat di revolusi industri sebelumnya ada mesin uap, mobil, komputer. Sekarang revolusi industri ke gelombang keempat ini adalah digitalisasi, di mana kita lihat sebuah fenomena yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sebuah perusahaan taksi terbesar tidak menyebut dirinya sebagai perusahaan taksi, tapi perusahaan teknologi. Tidak memiliki satu mobil pun juga, tidak memiliki satu supir pun juga, yaitu Uber. Salah satu perusahaan akomodasi terbesar di dunia dengan 50.000 kamar, tidak punya satu kamar pun juga, dan tidak punya satu staff pun juga. Namanya Airbnb, yang sekarang nilai kapitalisasi pasarnya bisa di atas dari Hilton, Hyatt, dan Sheraton di combine. Ini kesempatan kita, banyak sekali inisiasi daripada millennials yang perlu kita tampung. Ini harus jadi modal, karena kalau kita lihat jumlah pemodal yang aktif berinvestasi maupun jumlah warga yang ada di kelas menengah yang sudah mulai transisi daripada saving society ke investing society itu masih sedikit. Nah, ini adalah tanggung jawab kita ke depan, bagaimana mengadopsi digital dalam meningkatkan literasi keuangan kita dan juga meningkatkan akses terhadap edukasi keuangan untuk generasi muda kita. Paling gampang lifestyle itu kita dorong bahwa ini adalah merupakan cara kita untuk preserve atau meyakinkan generasi muda kita bahwa ke depan kita akan mampu menjaga gaya hidup kita ini kalau kita berinvestasi di pasar modal. Saya melihat bagaimana Warren Buffett ya, dari Berkshire Hathaway dulu invest di Coca-Cola misalnya, harganya cuma 100 misalnya, dalam 10-20 tahun ke depan harganya bisa 20-30 kali lipat. Jauh sekali dibandingkan kalau uangnya itu hanya ditabung. Nah, ini yang harus kita perkenalkan, sehingga harus ada nih versi-versi Indonesianya Warren Buffett untuk jalan ke universitas-universitas untuk meyakinkan, karena mereka nggak perlu uang miliaran untuk berinvestasi. Mereka cuma perlu uang cukup dari gaji pertamanya dia, mulai mungkin dari 500.000 sampai 1 juta. Kita mulainya dengan reksadana, karena success story itu kemampuannya sangat-sangat kuat untuk meyakinkan orang. Begitu orang melihat, ternyata Pak Erwino ini sukses nih investasi, dia sekarang jadi salah satu investor tersukses, dan dia bisa masuk guru di olah dana apps. Nah, ini yang menurut saya akan gampang sekali mengedukasi dan mendorong kaum muda untuk memulai program berinvestasi di pasar modal maupun instrumen keuangan.